仲間なので、共にいい女子サッカーをさらに盛り上げていけたらいいかなと思います。Seorang pelatih Jepang U17 yang biasanya dingin dan jarang memuji lawan, kali ini justru terperangah melihat permainan timnas Indonesia U17. Ia bahkan menyebut gaya main Garuda Muda sudah mirip dengan filosofi Jepang sendiri. Tapi yang bikin penasaran, saat ditanya soal Patrick Kluivert yang kini melatih timnas senior, ia hanya tersenyum misterius. Sebenarnya apa arti senyuman itu? Pelatih Jepang U17 tampak sangat terpukau setelah menyaksikan performa timnas Indonesia U17 yang kini diasuh oleh Nova Arianto. Ia menyebut permainan Garuda Muda kali ini benar-benar berbeda dibanding saat Jepang bertemu Indonesia 1 tahun lalu. Dulu, Indonesia hanya mengandalkan serangan balik dan bola-bola panjang yang tidak efektif. Namun kini, pola yang diperlihatkan jauh lebih matang, terorganisir, dan penuh variasi. Permainan long ball Indonesia tidak lagi sembarangan, melainkan terukur dan penuh strategi. Sementara tiki-taka yang diterapkan di lini tengah membuat bola terus bergerak tanpa henti, sulit direbut lawan, dan membuka ruang bagi para penyerang. Pelatih Jepang bahkan menyebut gaya permainan ini mirip dengan filosofi sepak bola Jepang U17 yang sudah lama mereka kembangkan. Ia mengakui bahwa strategi yang diterapkan oleh Nova Arianto adalah warisan dari Shin Tae-yong. Sosok pelatih asal Korea Selatan itu dianggap telah membangun fondasi kokoh bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Nova yang dulu menjadi asistennya berhasil melanjutkan pola itu, bahkan menambahkan sentuhan baru sesuai karakter pemain muda Indonesia. Pelatih Jepang itu juga menilai bahwa perkembangan Indonesia sangat terasa sejak era Shin Tae-yong. Ketika Shin melatih tim senior, Indonesia bisa mengalahkan negara-negara besar seperti Arab Saudi dan Australia, sesuatu yang sebelumnya sulit dibayangkan. Dan kini, pola permainan tersebut diwariskan ke tim U17 oleh Nova, menjadikan Garuda Muda mampu bersaing melawan tim-tim besar Asia. Menurutnya, keberhasilan Nova bukan hanya soal strategi, tapi juga kemampuan menjaga mental pemain. Ia melihat bagaimana para pemain Indonesia kini lebih tenang menghadapi tekanan, berani menguasai bola, dan punya keberanian dalam duel 1 lawan 1. Semua itu adalah modal penting untuk menghadapi tim-tim kuat. Ketika ditanya tentang timnas Indonesia senior yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert, pelatih Jepang itu hanya tersenyum. Senyumnya seolah menyimpan banyak arti. Ia tahu, pemecatan Shin Tae-yong membawa luka mendalam bagi pencinta sepak bola Indonesia, karena banyak yang masih percaya STY adalah sosok yang tepat untuk membawa tim senior lebih jauh. Namun, ia juga berharap masyarakat Indonesia bisa melihat ke depan. Baginya, masa depan Indonesia kini ada di generasi muda, dan jika tim U17 bisa berkembang konsisten, maka bukan tidak mungkin suatu hari Indonesia bisa setara dengan kualitas Jepang. Itu bukan sekadar harapan kosong, melainkan sesuatu yang realistis jika dilihat dari perkembangan yang ada sekarang. Bukti nyata dari perkembangan itu terlihat saat Indonesia berhasil mengalahkan Uzbekistan dengan skor 2-0. Uzbekistan dikenal sebagai langganan Piala Dunia U17 dan pernah menjadi juara Piala Asia. Namun di laga itu, mereka benar-benar dibuat tak berkutik oleh permainan cepat dan rapatnya pertahanan Indonesia. Tak berhenti sampai di situ, Indonesia juga mampu menahan imbang Tajikistan, tim yang selama ini dijuluki salah satu kekuatan terkuat di Asia Tengah. Hasil tersebut semakin membuat banyak orang mulai melirik timnas Indonesia U17 sebagai kekuatan baru di Asia kini. Tinggal 1 langkah lagi Indonesia U17 menuju gelar juara Piala Kemerdekaan. Lawan terakhir mereka adalah Mali U17, tim asal Afrika yang terkenal dengan fisik kuat, kecepatan luar biasa, dan stamina yang tak ada habisnya. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi laga paling sulit sepanjang turnamen, namun, pelatih Jepang percaya Indonesia punya peluang besar. Menurutnya, kekuatan tak hanya datang dari fisik, tetapi juga dari taktik, kecerdasan bermain, dan mental juang. Dan semua itu sudah diperlihatkan oleh Garuda Muda di setiap pertandingan. Laga melawan Uzbekistan sendiri berlangsung dengan tensi sangat tinggi. Sejak menit pertama, Uzbekistan tampil agresif, menekan pertahanan Indonesia dengan serangan cepat dan pressing ketat. Namun, pertahanan Indonesia sangat disiplin. Organisasi lini belakang begitu solid hingga membuat Uzbekistan frustrasi. Kiper Indonesia tampil gemilang. Beberapa kali ia melakukan penyelamatan penting dari jarak dekat maupun tendangan keras luar kotak penalti. Refleks cepat dan ketenangannya menjadi kunci mengapa gawang Indonesia tetap terjaga. Gol pertama Indonesia tercipta dari kerjasama tiki-taka yang indah di lini tengah. Bola digulirkan dari kaki ke kaki,
membuat lawan kewalahan. Hingga akhirnya, Dimas Adi mendapat ruang untuk menusuk ke kotak penalti. Dengan gerakan cerdik, ia mengecoh dua pemain belakang Uzbekistan dan menaklukkan kiper dengan finishing yang tenang. Gol itu membuat stadion bergemuruh. Ribuan supporter Indonesia yang hadir langsung bersorak, bernyanyi, dan menyalakan semangat para pemain. Atmosfer begitu luar biasa hingga membuat lawan semakin tertekan. Gol kedua lahir dari situasi sulit, namun dieksekusi dengan brilian. Umpan silang dari sisi kanan diteruskan Muhammad Al-Ghazani dengan sepakan keras dari sudut sempit. Bola meluncur deras tanpa bisa dijangkau kiper Uzbekistan. Gol itu semakin menegaskan dominasi Indonesia di laga tersebut. Pelatih Jepang U17 bahkan mengaku bahwa gol-gol seperti itu sangat sulit ditangkap, bahkan oleh kiper terbaik Jepang sekalipun. Menurutnya, teknik dan keberanian para pemain muda Indonesia kini sudah mendekati standar tinggi sepak bola Asia Timur. Uzbekistan sebenarnya beberapa kali mencoba membalas. Mereka menciptakan peluang dari serangan balik dan bola mati. Namun penyelesaian akhir yang kurang tenang membuat mereka gagal mencetak gol. Pertahanan Indonesia tetap kokoh. Bek-bek muda Garuda bermain disiplin, mampu memenangi duel udara, dan menutup ruang lawan dengan baik. Kerja sama antara lini belakang dan kiper begitu kompak, membuat Uzbekistan frustasi hingga akhir laga. Nova Arianto sendiri terlihat puas dengan penampilan anak asuhnya. Sepanjang laga, ia terus memberi instruksi taktis dari tepi lapangan, memastikan para pemain tetap fokus dan tidak terburu-buru. Banyak pengamat menyebut kemenangan atas Uzbekistan bukan sekadar kemenangan biasa. Itu adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia kini siap bersaing dengan tim-tim terbaik Asia, bahkan siap menantang tim Afrika seperti Mali di partai final. Pelatih Jepang U17 menutup komentarnya dengan mengatakan bahwa apa yang diperlihatkan Indonesia adalah sesuatu yang jarang ditemuinya di Asia Tenggara. Menurutnya, Indonesia telah keluar dari bayang-bayang sebagai underdog dan kini benar-benar diperhitungkan baginya. Perjalanan Garuda Muda di Piala Kemerdekaan ini adalah bukti nyata hasil kerja keras bertahun-tahun. Dari Shin Taeyong hingga Nova Arianto, semua berperan penting dalam membentuk identitas baru timnas Indonesia. Ia juga menambahkan, jika Indonesia bisa menjaga konsistensi, mereka berpeluang besar menjadi kekuatan baru Asia. Bukan hanya di level usia muda, tapi juga di level senior di masa depan. Supporter Indonesia pun semakin percaya bahwa generasi kali ini adalah generasi emas. Dukungan penuh di stadion menjadi energi tambahan bagi para pemain untuk terus berjuang. Kini, semua mata tertuju pada laga final melawan Mali U17. Sebuah pertandingan yang bisa menjadi tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Apakah Garuda Muda akan menutup turnamen ini dengan gelar juara? Atau justru harus menerima ujian berat dari kekuatan fisik Mali? Semua itu akan segera terjawab yang pasti. Perjalanan ini sudah menjadi pondasi penting bagi regenerasi sepak bola Indonesia. Sebuah babak baru yang penuh harapan untuk masa depan Garuda di kancah dunia. Dan satu hal yang pasti, dunia kini mulai melirik Indonesia sebagai kekuatan baru yang sedang bangkit di sepak bola internasional.